Isu keretakan koalisi Partai Gerindra dan juga PKB berhembus di tengah adanya isu perjodohan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pasangan capres maupun cawapres. Kedua partai senada mengelak jika disebut keretakan ada dalam koalisinya, namun keduanya juga tetap mengklaim masih mengusahakan masing-masing ketumnya menjadi capres. Benarkah keretakan terjadi karena keduanya masih ngotot dalam posisi capres, atau kemudian ini strategi mencocokkan nama-nama calon sembari menunggu respon publik. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Waksekjen PKB Saiful Huda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Saiful, apa kabar? Malam Mas, kabar baik. Alhamdulillah. Dan berikutnya adalah Direktur Indo Strategik Khairul Umam, Mas Khairul. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, selamat malam Mas Saiful Huda. Baik, alhamdulillah dalam Malam, kondisi baik para narasumber. Saya akan langsung ke Mas Saiful. Jadi benar ini Mas, koalisi terancam bubar dan ada kemungkinan komposisi baru begitu kalau Caimin katakan. Ya yang hampir pasti saya kira dipastikan dulu terkait dengan isu yang mendorong pasangan Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Jadi tingkat kebenaran isu ini yang perlu diuji sebenarnya. Karena sampai hari ini koalisi kami dengan Gerindra nggak ada masalah sama sekali. Oke. Dan terus beranjak untuk memastikan beberapa butir piagam kesepakatan bisa jalan. Misalnya membangun perluasan koalisi di luar PKB Gerindra. Karena itu termasuk dalam butir piagam. Dan kami terus komunikasi dengan partai-partai yang bisa bergabung dalam koalisi PKB Gerindra. Baik. Jadi kepastiannya bukan soal ada keretakan atau tidak, karena kami merasa tidak ada masalah apapun sampai hari ini. Yang dipastikan saya kira isu yang menggelinding itu benar atau tidak menyangkut soal Prabowo dan Ganjar yang dipasangkan. Baik, artinya berarti maksud dari Caimin adalah komposisi baru ini perluasan koalisi begitu ya, bukan ganti partner dalam koalisi begitu, Mas Saiful? Kira-kira begitu, karena sejak awal koalisi ini dibangun sampai hari ini diskusi kita dengan Gerindra, termasuk diskusi kita yang di Sekber bersama, di kantor Sekber bersama, yang memang masih nunggu waktunya kapan mau diresmikan. Tapi sudah kita isi dengan diskusi kecil-kecil, memang belum ada nama lain selain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baik. Dan memang perdebatannya dua-duanya direkomendasikan dalam forum tertinggi partai. Caimin direkomendasikan hasil muktamar dan Pak Prabowo direkomendasikan dari hasil kongres. Jadi dua-duanya punya mandat yang kuat. Oke, kalau begitu ini yang nanti akan kita diskusikan. Oke, Mas Saiful, kalau begitu artinya ini alotnya ada di dalam antara Gerindra dan juga PKB, atau kemudian ada godaan dari luar dalam tanda petik seperti yang kemudian Anda sampaikan tadi ada nama lain. Tapi ini kan kemudian Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan mempertimbangkan begitu ketika ada nama calon cawapres atau bacawapres lain selain nama Caimin begitu. Sampai hari ini dalam berbagai pertemuan belum ada. Mungkin Mas Muzani pada konteks yang lain ya, tapi komunikasi kami dengan Mas Muzani, dengan teman-teman Gerindra, belum ada nama selain dua nama ini. Oke, artinya masih alot di soal siapa kemudian yang capres begitu ya, karena dua-duanya majelis tinggi partai masing-masing masih mengamanatkan kedua ketum begitu ya, Mas Saiful ya? Persis, sebagaimana disampaikan oleh Caimin dalam doorstop di DPP PKB kemarin. Oke, saya akan ke Mas Khairul. Mas Khairul, bagaimana melihatnya? Apa kemudian yang menjadi alot begitu? Piagamnya sudah ada, calonnya kalau kita analogikan mau menikah itu sudah ada dua begitu. Apa kemudian ganjalan kemudian kalau Anda menganalisa? Mas Bram, tentunya di level ini, baik Gerindra maupun teman-teman di PKB, tentu tidak berharap ini kemudian menjadi semacam perjanjian batu tulis yang kedua. Jadi jangan sampai kemudian janji-janji politik, komitmen politik itu kemudian tidak terlaksanakan.
Tetapi saya melihat bahwa seorang Muhaimin Iskandar adalah seorang politisi senior yang pada takaran statement politiknya relatif terukur. Nah, karena dia memiliki takaran yang cukup terukur, maka statement kemarin ketika kemudian mengajukan sebuah argumen untuk membentuk komposisi baru, itu bukan sebuah statement yang sifatnya spekulatif, tetapi tentu merespon sebuah situasi yang mungkin beliau baca, teman-teman PKB baca, mungkin Mas Huda juga sebenarnya di belakang layar juga membaca, ada sebuah dinamika yang ini bisa mengarah pada sebuah krisis terselubung. Kenapa kemudian itu terjadi? Maka sebenarnya ada sebuah operasi politik yang kemudian kalau kita cermati adalah sebagai upaya untuk menemukan sebuah komposisi yang relatif lebih memadai, lebih memungkinkan. Nah, itulah yang kemudian kita baca misalnya posisi capres cawapres memang belum clear. Tetapi kalau kita melihat fatsun politik di dalam konteks koalisi, dari aspek elektabilitas partainya, dari aspek elektabilitas capres-capres yang ada, maka tentu kita berkeyakinan bahwa Caimin sebenarnya sudah cukup legowo untuk berposisi menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tetapi kalau misal kita cermati, seolah kemudian ada sebuah respon yang seolah-olah meng-underestimate atau belum begitu percaya diri terhadap kapasitas Caimin di dalam upaya untuk mengkonsolidasikan elektabilitas yang diharapkan bisa mengantarkan Pak Prabowo menuju kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Itulah kenapa kemudian kita memaknai bahwa keseriusan, kelegowoan dari teman-teman di PKB itu seolah bertepuk sebelah tangan ketika kemudian dari pihak Gerindra sendiri seolah mencoba untuk bermain dua kaki, untuk mencari alternatif-alternatif baru, dan kemudian belakangan memunculkan sejumlah spekulasi. Mas Khairul. Ada Prabowo Puan, ada Prabowo Ganjar, dan semua itu seolah-olah kemudian mengkonfirmasi sejumlah informasi adanya narasi pembentukan super blok, yaitu sebuah koalisi besar yang seolah-olah di level ini maka akan berimplikasi kepada keberadaan Caimin selaku representasi dari PKB yang diharapkan oleh teman-teman PKB akan menjadi cawapres bagi Pak Prabowo. Artinya menurut Anda ketidakyakinan ini dari Gerindra melihat sosok seorang Caimin ketum PKB begitu untuk sebagai cawapres ya begitu ya Anda menganalisanya? Iya, karena sebenarnya kalau misal sebuah koalisi sudah deklarasikan cukup clear dan itu sebenarnya sudah tidak ada sebuah halangan karena bagaimanapun juga dari aspek legal formal administratif, presidential threshold, gabungan dari Gerindra dan juga PKB, 20% itu sudah terlewati. Maka sebenarnya tidak perlu kemudian melakukan penggemukan, kalaupun ada itu sifatnya adalah bonus. Nah, tetapi per pendeklarasian awal, kemudian diikuti dengan deklarasi yang lebih formal kemarin di Sentul, tetap kemudian belum ada ketentuan dan belum ada penetapan siapa capres, siapa cawapres. Tetapi kita berkeyakinan, tentu cawapres adalah Pak Prabowo, veteran Pilpres 3 kali, memiliki basis elektabilitas yang relatif terjaga, dan Gerindra secara elektabilitas juga di atas PKB. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian tidak ditetapkan nama Caimin sebagai cawapres dan posisi cawapres tetap dikosongkan? Artinya ada ruang negosiasi yang belum selesai di sana. Nah, disinilah kemudian membuka sejumlah spekulasi. Muncul nama Mbak Hovifah Indar Parawansa, muncul nama upaya kembali tadi mengembalikan perjanjian batu tulis yang barangkali bagi seorang politisi senior selevel Bu Megawati misalnya, mungkin upaya untuk melunasi janji politik lama itu kemudian penting untuk ditunaikan. Supaya kemudian tidak ada beban sejarah ke depan. Nah, barangkali kemudian kalau misal penyatuan Gerindra dan PDIP itu terjadi, maka berpotensi berimplikasi kepada soliditas Gerindra PKB dan juga tadi yang disampaikan oleh Caimin bahwa ada kemungkinan PKB akan mengoreksi secara total dan kemudian melakukan simulasi ulang terhadap struktur koalisi yang akan datang. Saya akan langsung konfirmasi ke Mas Saiful. Dikatakan tidak perlu digemukkan begitu, itu kemudian hanya bonus. Jadi benar alasan soal cinta bertepuk sebelah tangan ini, Mas Saiful? Saya kira levelnya belum. Ini masih belum sampai sejauh itu. Ini masih pada konteks menghitung
karena saat yang sama yang mengalami kesulitan untuk membangun ini kan tidak hanya PKB Gerindra. Semua partai mengalami kesulitan dan stuck dalam konteks membangun pasangan-pasangan ini. Jadi kalau kira-kira bisa kami kabarkan bahwa apa yang terjadi di dalam tubuh PKB Gerindra, kira-kira judulnya tinggal soal menunggu waktu saja, kira-kira begitu. Oke, nah kalau pada Anda... konteks itu, kerumitan PKB Gerindra tidak serumit misalnya Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies, yang sampai hari ini juga masih belum ketemu siapa yang harus dipasangkan. Oke, baik. Begitu pula dengan KIB juga, bahkan calon presidennya juga belum ada. Terlebih-lebih PDIP yang sampai hari ini juga belum menentukan siapa yang akan diusung. Oke, artinya Mas... kalau kira-kira kalau dilihat dari perspektif itu, jadi memang kita saling mengintip kapan kira-kira pasangan kita akan dideklarasikan dan sambil melihat perkembangan eksternal dari partai-partai yang lain. Oke, Mas, itu kan tapi dari faktor eksternal dari luar begitu. Kalau Anda katakan tadi masih menghitung, kalau saya pinjam bahasa dari Mas Khairul tadi masih negosiasi. Jadi di mana alotnya begitu? Ibarat kalau mau nikah, apa jangan-jangan ada semacam perjanjian pranikah yang tidak ketemu misalkan? Seperti apa? Memang kami sama Gerindra belum menetapkan deadline ya. Jadi sampai hari ini kita belum mensepakati deadline kapan kita harus deklarasi. Mas Muzani itu tadi yang terjadi bilangnya akhir tahun atau awal tahun begitu, Mas Saiful? Itu kan kira-kira perkiraan. Tapi sampai hari ini pembicaraan kita dengan Gerindra belum sampai pada kapan deadline yang harus kita sepakati bersama. Nah karena itu ini proses mengalir saja. Dan dalam suasana mengalir ini, kita pastikan semua instrumen pemenangan sedang terus kita bangun. Teman-teman di daerah terus membangun komunikasi dan konsolidasi bersama. Dan ini termasuk yang bagian dari pelaksanaan piagam kesepakatan yang sudah kita tangani bersama. Oke, Mas Saiful tadi kemudian Mas Khairul mengatakan ada kemudian bisa jadi opsi seorang Caimin, seorang ketum PKB itu juga menghitung ulang begitu, komposisi ulang, bukan kemudian dalam arti perluasan seperti yang Anda katakan, jika kemudian masih menggunakan stigma bertepuk sebelah tangan tadi, seberapa mungkin itu dilakukan? Mengingat kalau tadi juga dikatakan bahwa dua partai ini sudah cukup 20% loh untuk bisa mencapreskan sendiri. Ya pada konteks itu sekali lagi, agenda untuk memperluas koalisi ini kan masuk dalam satu butir dari kesepakatan itu. Dan kita juga ingin menang besar setelah melihat konstelasi yang semacam ini. Dan kami merasa hidup ini bisa kita dorong perluasannya setelah melihat perkembangan terakhir semacam ini. Yang kedua, PKB saya kira punya track record yang punya komitmen yang kuat. Ketika koalisi sedang dibangun, PKB nggak pernah punya sejarah untuk mencederainya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai siklus, kita nggak pernah menodai dari kesepakatan yang sudah kita bangun. Track record komitmen itu tadi ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kedua-duanya punya komitmen untuk menjaga itu? Nah itu yang saya kira Caimin kemarin menyampaikan, apapun ketika ada satu pihak yang mencederai dari kesepakatan ini, saya kira apa yang disampaikan oleh Caimin itu benar karena kami nggak pernah mencederai dalam sebuah kesepakatan. Gitu. Berarti artinya ada kecurigaan kepada Gerindra dong, Mas Saiful, soal akan ada potensi mencederai tadi? Sebenarnya kan pertanyaan respon ketum itu kan merespon pertanyaan dari teman-teman wartawan. Caimin sendiri waktu ketemu terbatas juga, beliau spontan saja. Dan nggak ngebayangkan tiba-tiba ada isu misalnya yang ditanyakan oleh wartawan.
ini kok ada rencana koalisi PKB, maaf, Ganjar Prabowo gitu, dengan spontan aja Oke, bahwa ya kalau itu benar kata ketum, artinya kan oke, sesuatu baik. yang tidak diperbincangkan, kira-kira begitu. Jadi, itu respons spontan aja dari ketua umum, Oke, saya akan dari tanyakan Caimin. ke Mas Khairul. Benarkah kemudian itu menjadi respon spontan begitu, Mas? Iya, Mas Bram, Caimin itu politisi senior, Mhm. memiliki jam terbang cukup tinggi, dan untuk sejumlah informasi sensitif dan juga sangat strategis, kita meyakini bahwa informasi-informasi seperti itu tidak kemudian serta-merta beliau cerna dengan mentah-mentah. Tentu ada proses filter yang cukup memadai. Artinya, kalaupun kemudian ada statement yang tadi mungkin dalam bahasa Mas Huda, ini adalah statement yang sifatnya reaktif, tetapi kalau misal kita cek, sereaktifnya sejumlah statement politik, Caimin biasanya cukup disiplin. Tetapi begitu kemudian menyampaikan akan membentuk komposisi baru, tentu ini adalah sebuah statement yang memiliki nuansa ancaman dan tentu sudah diperhitungkan, tentu sudah disimulasikan. Mungkin betul dalam track recordnya disampaikan Mas Huda tadi, bahwa PKB tidak pernah menciderai koalisi. Tetapi kalau misal kemudian dicederai, bisa saja kemudian evaluasi total terhadap proses koalisi yang ada bisa dilakukan. Dan hal ini harus difahami juga oleh teman-teman di Gerindra bahwa dukungan PKB bukanlah sebuah cek kosong yang diberikan untuk mendukung Prabowo di dalam konteks Pilpres 2024 mendatang. Tentu ada kalkulasi dan harapan itu termanifestasikan ke dalam pencawapresan seorang Mhm. Muhaimin Iskandar. Itulah kenapa kemudian kalkulasinya cukup clear dan semua pihak juga mencerna bahwa komposisi pasangan Prabowo Muhaimin adalah komposisi pasangan yang akan didorong oleh koalisi ini. Oke. Problemnya Mhm. adalah ketika kemudian Gerindra menemukan sebuah formula baru yang barangkali memungkinkan dan lebih efektif untuk memenangkan kontestasi di 2024 mendatang, maka kalkulasinya menjadi sangat taktis dan pragmatis. Mhm. Nah, ketika kemudian hal itu terjadi, muncul narasi tentang penyatuan kekuatan Gerindra dengan PDIP misalnya. Maka kemudian dalam konteks ini, Gerindra sendiri akan melakukan wait and see untuk menentukan langkah mana yang terbaik untuk memilih dengan siapa basis koalisi utamanya. Nah, kalau misal kemudian betul penyatuan Gerindra dan PDIP memungkinkan untuk dilakukan, maka tentu ini akan berimplikasi serius terhadap eksistensi PKB di dalamnya. Baik. Bisa saja jika kemudian PDIP dengan Gerindra bersatu, maka PKB akan di fait accompli, dipaksa menerima situasi tersebut. Apakah menerima atau tidak dengan segala konsekuensi. Nah, itu kemudian situasi yang tampaknya ingin diantisipasi oleh statement Caimin kemarin yang mengatakan bisa saja membentuk sebuah komposisi baru. Demikian, Mas Bram. Saya akan tanya ke Mas Saiful. Benarkah ini kemudian antisipasi tadi kemudian meminjam bahasa Mas Khairul adalah sebuah ancaman atas dugaan tidak komitmen begitu. Ada kemudian calon-calon lain yang akan dimasukkan dalam bursa cawapresnya. Seperti apa PKB melihatnya, Mas Saiful? Ya, yang jelas sampai hari ini saya perlu konfirmasi bahwa perbincangan kami dengan Gerindra belum ada nama lain selain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Mhm. Nah, cuman PKB menegaskan sekali lagi, PKB punya track record untuk tidak pernah dalam sejarahnya tidak pernah mencederai dalam bangunan koalisi, tapi tentu konsekuensi ketika dicederai tadi, disampaikan oleh Mas Hoirul Anam, ya pasti ya, saya kira PKB pasti bersikap. Oke. Dan itu saya kira hal yang sunnah ya, yang ya ketika dicederai itu hukumnya boleh untuk membalas mencederai gitu. Tapi level itu kan sifatnya antisipatif dan sampai hari ini saya kabarkan sekali lagi itu sifatnya respon sesaat, respon spontan dari Gus Muhaimin ketika ditanya teman-teman wartawan. Mas Saiful. Ada kemungkinan itu ya. Berarti artinya definisi Anda tadi mengatakan menciderai ini adalah ketika Caimin tidak masuk dalam capres ataupun cawapres begitu ya dalam koalisi ini nantinya?
Ya, karena kita menjalankan amanat muktamar. Mhm, Muktamar kita memastikan bahwa Gus Muhaimin harus maju dalam Pilpres 2024. mhm. Dan di muktamar itu secara tegas tertulis Gus Muhaimin harus maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Oke, jika cawapres, apakah masih akan rukun begitu atau kemudian Anda katakan bersikap tadi, PKB? Ya tentu karena forum mandatorinya, forum tertinggi dari PKB, tentu PKB harus menggerak lagi forum yang setinggi muktamar untuk ketika harus turun dari posisi capres dan cawapres. Oke, tapi Artinya pada konteks ini ruang tidak bisa diskusi itu masih tidak ada begitu sepenuhnya. ya di internal PKB ya, Mas? Ya, tentu pada konteks ini tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan ketua umum, Mhm. karena forum lah nanti akan menentukan apakah menyetujui Gus Muhaimin untuk turun jadi cawapres atau tetap harus jadi capres. Oke, tetap pada komitmennya di capres, tapi kemudian ketika ada tawaran cawapres, maka akan ada ruang untuk itu. Tapi kemudian tidak ada ruang untuk jika tidak di dua tempat itu, begitu ya? Saya tegaskan lagi. Ya tentu, karena sekali lagi ini mandat dari muktamar Mhm. yang mengharuskan Gus Muhaimin untuk maju dalam putaran Pilpres 2024. Oke, baik, baik. Oke, terakhir saya akan ke Mas Khoirul. Mas Khoirul, kemudian seberapa akan berpotensi atau seberapa besar probabilitas kemudian untuk kemudian terbentuk komposisi-komposisi baru? Mengingat hari ini kita sudah cukup bisa melihat peta begitu dengan siapa dengan siapa yang akan kemudian bertarung. Seperti apa Anda melihat? Mas Bram, kalau kita cermati lebih detail, dengan lebih cermat, statement yang disampaikan terakhir oleh Mas Huda, sebenarnya itu sudah cukup mempertegas positioning PKB saat ini. Bahwa yang disampaikan Caimin itu bukan sekedar reaksi, tetapi betul-betul sebuah early warning system, Oke. dan itu adalah sebuah langkah mitigasi yang cukup serius. Artinya kalau misal ini tidak disikapi secara cermat oleh teman-teman Gerindra, maka yang disampaikan Caimin itu kemudian bisa terjadi. Mhm. Nah, oleh karena itu, saya pikir di statement ini sudah semakin terbuka. Sedisiplin-disiplinnya Mas Huda menyampaikan statement, akhirnya juga terbuka juga gitu. Nah, oleh karena Langkah itu, mitigasi begitu ya? tetapi betul bahwa kemudian kalau misal tadi disampaikan PKB tidak pernah menegasikan atau tidak disiplin dalam sebuah koalisi, tetapi ingat bahwa seorang Caimin dalam kapasitas dan jam terbang beliau termasuk seorang politisi yang relatif cukup taktis, tetapi pada saat yang sama juga bisa berubah menjadi sangat pragmatis. Mhm. Kita bisa melihat dengan cermat bagaimana ratusan bahkan ribuan baliho tersebar di seluruh Indonesia mendeklarasikan diri Caimin siap menjadi cawapresnya Jokowi menjelang 2019. Tetapi ketika kemudian dinamika berubah, maka kemudian sikap realistis Caimin begitu mudah di switch-nya. Jadi proses switching itu bisa terjadi begitu rupa. Artinya apa? Kalkulasi teknis dan juga strategis di dalam konteks pembacaan koalisi, maka memungkinkan itu terjadi dan dilakukan oleh PKB. Mhm. Nah, oleh karena itu, ini saya sampaikan, ini adalah sebuah early warning system yang cukup serius disampaikan oleh teman-teman PKB. Jika tidak direspon secara cermat, secara memadai oleh Gerindra, maka betul ada kemungkinan ada koreksi total terhadap skema koalisi ini. Oke. Meskipun tentu dari Gerindra sendiri akan mencoba mengkalkulasikan ulang. Jika memang ada partner yang lebih besar, tampaknya Gerindra juga akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya pragmatis di sana. Terima kasih, Mas Bram. Oke, baik. Berarti early warning system atau mitigasi ini tidak hanya pada bencana alam saja, tapi dinamika politik sepertinya juga harus dimitigasi. Oke, kita akan lihat seperti apa kemudian, apakah benar seperti yang Gerindra gambarkan akan diumumkan cepat, termasuk Mas Saiful juga mengatakan meski tidak ada waktu yang jelas, kami tentu publik akan menunggu kapan hasil keputusannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Wassekjen PKB Saiful Huda dan juga Direktur Indo Strategik Khoirul Umam telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu, mas-mas kalian. Terima kasih, Mas Abram. Mas Khairul, terima kasih.